mendapatkan keadilannya. Kalau kita dipukul, nanti bisa dilaporkan ke polisi. Hak saya, bagaimana caranya? Tidak begini caranya, seandainya RT-nya mengadil. Dengan saya, mana pernah sampai di sini, Pak. Jadi ketika kita ada apa dilakukan di sini berdasarkan ini kalau pernah kami terima. Tidak ada bahasa. Jangan dulu. Waktu saya bertanya di RT-nya, kan cuma bertanya baik-baik. Itu kalau dilayani, saya tanya, apakah semua ini dapat corona bagai atau bagaimana? Dibilang yang miskin, yang terima. Kalau mau marah, silakan ke desa. Jadi saya datang di desa, orang empat. Saya tanya desa, begitu juga. Mas saya ditanya, ini dari mana? Dari desa. Apa? Ini kalau saya tidak mau ambil ini bagian miskin ini, saya bukan orang miskin. Saya tentu itu untuk corona. Dia bilang, syukur ambil saja ini Pak. Ibu bawa masuk semua di sana. Kenapa? Teman-temannya tidak dibagikan semua. Saya bilang kalau saya terima sendiri ini, saya di demo di sini. Kenapa tidak merata? Kalau ada rezekimu dari wakil, ambil ini rezekimu dari desa. Apakah salah itu? Bagaimana? Dari desa ada berapa? Sekarang begini, ini fakta ini. Iya. Tentang pembagian ini, bentuk kejelasannya ke masyarakat. Siapa yang dengar ini bahwa ini dari siapa? Tidak ada. Ini dari mana? Malah ada bahasa Pak. Terima saja ini rezeki. Ini dari mana? Dari desa, dari kecamatan, dari tempat. Terima saja ini rezeki. Ya tapi kita tidak jelaskan bahwa Kalau kita lain bisa ini dari Meminta dia kalau datang anu berdoa. Saya tenang.
Desanya pernah kita lihat sebenarnya. Saya ini orang Margolini. Asli. Bahagian daripada legalitas saya juga boleh mau ber-KTP sejak tahun 1990. Makanya selesaikan dengan sopan. Masa pemerintah desa tidak lihat ini? Presiden lihat kok dari Jakarta tahu rakyat saya di bawah menderita persoalan COVID. Kita yang bersentuhan langsung masa tidak tahu? Masa masih pilih kasih? Masa ada diskriminasi di persoalan ini? Pak, saya tidak pernah diskriminasi. Makanya dikomunikasikan sama pimpinan di kabupaten. Bisa nggak saya lakukan ini? Ya, kalau memungkinkannya. Itulah saya bilang, negara sekarang ini sudah berencana nasional. Kita semua jaga. Percayakan saya buat dia. Ini persoalan cukup dan yang tidak cukup, jangan dibicarakan ini. Cukup dan yang cukup jangan dibicarakan. Ini hak. Ini hak mereka. Ini hak mereka. Persoalan cukup dan yang cukup jangan dibicarakan di sini. Kita cukupkan, itu yang bisa. Mau akan khusus. Saya kasih datanya. Yang dialokasikan dari dana desa, saya melihat bahwa mereka datang bertanya bahwasannya tanda kutip di sini ada diskriminasi realisasi pelaksanaan dana desa itu satu. Yang kedua, poin yang saya mau sampaikan ini Bu Desa dengan aparat yang lain, yang saya mau tahu hari ini berapa ratus juta alokasi dana desa yang persiapan untuk bantuan yang terdampak dengan pandemi COVID-19 corona ini. Berapa ratus juta? Kalau 30%, berapa ratus juta itu dari nilai ADD? Apakah 1,2 atau berapa? Itu yang perlu kita tahu dulu hari ini. Itu dulu yang perlu kita tahu. Yang selama ini kan masyarakat tidak tahu, tidak transparansi persoalan itu sebenarnya. Nah, sekarang jawablah dulu pertanyaan saya mewakili mereka. Berapa ratus juta yang ibu siapkan pengelokasian dana desa untuk yang terdampak, masyarakat yang terdampak? Kami sudah paham. BLT itu dana desa itu ya mereka sudah tahu. Yang PKH tidak berhak dapat BLT. Yang dapat BST tidak berhak. Mereka sudah tahu kok. Dan yang hadir mereka bisa tahu. Tidak ada yang mendapat yang ibu maksud itu. Mereka datang untuk mempertanyakan sejauh mana hak mereka yang berdampak ini. Terkhusus dusun Kencana sana sudah ada yang positif. Dengan sendirinya mereka sudah terisolir. Mereka sudah tersuruh. Saya kasihan, saya sedih melihat mereka. Saya juga ini bahagian daripada mereka. Cuma demi kasihan mereka. Nah, jadi poin di sini, Pak, minta maaf. Jawab dulu itu berapa ratus juta yang disiapkan dan berapa puluh orang yang sudah terrealisasi dari bantuan itu. Terima kasih sebentar. Perwakilan saja.
Ini ada Balela, ada Rindo, ada Nagutani, ada Bagosuko, ada Kencana. Makanya dana itu tidak semudah semua dibagi rata, tidak cukup Bu. Makanya nanti bisa Pak Cede sampaikan berapa yang baru dialokasikan 30% itu untuk COVID ini. Seperti itu. Makanya perlu kita pahami Bu. Kalau dana itu mau dibagi rata, tidak cukup. Terus terang berapa kakak di Margolendo dan berapa anggaran di desa? Di desa itu anggarannya semua desa itu tidak sama. Jadi saya itu mengalokasikan sudah melalui verifikasi RT, kepala dusun, tokoh masyarakat, yang manakah yang layak dulukan, yang layak didapat. Dan ada kriterianya, ada berapa kriteria bisa nanti Pak Sede sampaikan. Tidak sembarangan mau dikasih, kita juga dikenal nanti Bu. Kita dikenal nanti dari bawah inspektorat. Kita juga diperiksa, tidak sembarangan kita itu mengalokasikan anggaran. Ya. Anggarannya, jadi tidak sama penduduknya. Jadi tidak sama. Ada desa itu semua dikasih dengan aparat desanya, tapi di sini tidak ada, tidak cukup untuk masyarakat pun tidak cukup kasihan. Sampai saya dengan pengakuan kayak mau menangis merasakan ini anggaran ini. Kalau bisa itu tidak ada di dana desa. Ini yang kami rasakan Bu. Ini yang kami rasakan selama ini. Sampai kemarin itu di Kencana ini ada COVID. Kami berinisiatif sama teman-teman itu curung-curung kasih sembako itu. Sembako itu bukan dari mana-mana, dari inisiatif kita sendiri. Supaya orang sementara untuk tinggal di rumah. Untuk sembako yang semampu kita itu mau dikasih itu. Itu inisiatif kita kemarin curung-curung. Dikasih itu karena Kencana itu ada yang positif 1. Tapi alhamdulillah kemarin keluarganya di rapid test sudah tidak positif. Jadi alhamdulillah ini kemarin di rapid test sudah tidak positif lagi. Jadi alhamdulillah, jadi Kencana aman. Sudah negatif, keluarganya sudah negatif semua. Olehnya itu mohon pengertiannya, itu sembako kemarin inisiatif kita untuk supaya yang sekelilingnya itu tinggal di rumah. Tapi ternyata kemarin di rapid test, alhamdulillah Rabbil Alamin negatif semua itu. Satu rumah negatif, tidak ada yang positif. Makanya ini yang kami syukuri. Betul-betul kami syukuri bahwa di Kencana itu sembako. Karena begini, saya sendiri yang teman-temanku dibawakan tidak ada, jadi tidak anu. Saya bertanya, ini Isang 3 orang itu turun. Saya tidak tahu adakah orang di dalam mobilnya. Ini Isang apa? Ini sebagai suban dari desa. Itu rezeki kamu. Saya bilang, saya itu tidak terima ini. Kalau sesuai dengan ini kan saya cuma cari nampak corona. Yang mana diberikan teman-teman itu saya cari. Kenapa dikembalikan Ibu? Hah? Kenapa dikembalikan? Karena saya tidak mau jadi miskin. Oh begitu. Cuma saya cari itu dampak corona. Untuk apa saya bermohon-mohon di sini? Untuk apa saya mau datang meminta-minta? Nah saya orang kaya. Lihat rumahku sana. Ada KWC-nya, ada kapalnya. Dia bilang, Ibu Desa, kenapa tidak bangun? Ada tokomu. Toko itu apakah laku? Mana itu anunya? Ini sudah. Ini untuk bantu corona saja saya adilkan ini Pak. Dampak corona saya mau menutup. Saya juga tidak bilang. Saya bilang kalau saya dapat ini, teman-temanku tidak dapat, saya di demo di sini. Dapat corona saja. Iya. Harapannya Ibu. Harapan saya bagaimana pemerintah membagikan dampak corona meratakan. Terutama kami sudah terdampak di sana. Memang betul Ibu Desa, jangan keluar, jangan, tidak ada itu. Bohong itu kalau ada juga pemerintah bilang, kamu tidak bisa pergi, ini sudah dampak. Tidak, jangan menambah-nambah. Cuma saya tanya, bagaimana ini Ibu Desa solusinya? Kami ini menerima atau tidak? Kalau memang pertama bilang, kamu tidak bisa ini, kenapa dibeda-bedakan? Sampai aparat itu marah-marah. Bahkan aparat di dekat rumahku membenci saya. Sekarang Ibu Desa tadi memukul saya begini. Jadi bagaimana Pak? Saya itu tidak pernah mulai dulu Pak, nenek moyangku, keluargaku tidak mau saya minta-minta anu miskin. Dia bilang di desa, itu mendata sebagai miskin. Wah, mudah-mudahan miskin semua itu yang mendata. Saya bilang tidak ada sekolahku. Bagaimana?
Kemarin kan ada bantuan dari Koperinda 27 paket. Nah itu 27 kita sudah alokasikan, tapi ini masih ada kecemburuan sosial. Jadi kenapa saya dapat? Maka karena kami di desa ini aparatnya ya sedikitnya punya rezeki, punya sawah, jadi kita curung-curung, kita bikin lagi 35 paket. Makanya kita sebarkan lagi ke masyarakat, dan terkhusus saya kasih yang di Kencana ini yang karena di situ ada 1 orang kena COVID. Jadi saya suruh bagikan di situ supaya orang tidak keluar selama di rapid test. Ternyata alhamdulillah setelah di rapid test keluarga itu negatif. Jadi mereka itu tidak tahu kenapa tidak mau menerima, saya juga tidak tahu, karena ini hanya inisiatif desa untuk memberi mereka supaya sedikit tidak keluar lah seperti itu. Ibu, ini warganya rame-rame datang, ini dalam rangka apa ini, Bu? Protes masalah dana desa itu BLT desa. Iya. Ya Pak, ya. Karena ini kan sudah melalui verifikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, RT, setiap dusun itu diverifikasi untuk tahap pertama ini Pak. Tahap pertama sudah diverifikasi dan kita mengeluarkan dana BLT desa itu yang tidak dapat Kemensos, tidak dapat PKH, tidak dapat BLT non tunai, itu yang kita utamakan karena itu sudah dapat dari pusat toh. Jadi ini diverifikasi dari bawah siapa yang layak dapat sesuai kriteria. Nah, kan ini karena mungkin mereka itu tidak puas makanya datang ke sini yang tidak dapat, itu ada kecemburuan sosial seperti itu. Yang disiapkan untuk khusus BLT sendiri? Total anggaran 3% yaitu 257.100.000 rupiah. Itu yang sudah disalurkan ada berapa? Yang disalurkan ada 88.800.000 rupiah, itu untuk 74 kakak. Dan yang belum 168.300.000 rupiah. Ini untuk tahap kedua. Kita mau verifikasi ulang Pak. Yang untuk tahap kedua. Untuk tahap 2 ini dari anggaran yang 168 sekian juta itu untuk dilakukan verifikasi nanti kedua ya? Tahap kedua, ya. Setelah ini laporan selesai yang tahap pertama. Apa itu? Ini yang persoalan anggaran 35M yang APBD sama evaluasi ini. Di mana?